Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلى سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah siang hari ini kita jumpa kembali dalam mimbar Gultum. Bapak dalam kondisi sehat walafiat. Minggu lalu kita libur, ya, jadi tidak ketemu. Libur apa Pak Isra Mi'raj ya, di Senin. Hari ini bahasan saya lanjutkan pertemuan kita 2 minggu yang lalu, yaitu tentang thaharah. Disepakati oleh para ulama bahwa dalam memulai kajian fikih itu selalu dimulai dengan bab thaharah, karena thaharah adalah syarat sahnya sholat. Ya, nah, kemarin sempat saya sampaikan bahwa Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan para ulama mazhab Syafi'i mendahulukan bahasan itu ibadah dulu, baru muamalah. Setelah muamalah baru bab nikah. Setelah bab nikah baru jinayah. Jinayah itu perbuatan kriminal. Nah, sekarang kita masuk ke ibadah dan diawali dengan bab thaharah. Mengapa? Karena thaharah adalah syarat sahnya sholat. Sebagaimana hadis yang tadi saya buka, kalau Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dicek Pak pada hari kiamat ya, yang dihisab pertama kali yaitu sholat. Kalau sholatnya benar maka amalannya benar. Baik fasada, jika rusak sholatnya, fasada sairu amal, maka rusak semua amalnya. Apa itu thaharah? Ya. Thaharah itu dalam bahasa, mana bahasa itu artinya bersih dan suci dari kotoran fisik seperti najis atau kotoran psikis seperti dosa dan maksiat. Jadi ada dua Pak, bersih dari kotoran fisik yang berupa najis dan kotoran psikis. Maksudnya apa nih? Kotorannya ada yang fisik dan najis. Nah, disinilah dinamakan ada istilah hadas dan najis Pak. Karena secara istilah pengertian at-thaharah adalah menghilangkan hadas atau najis, hadas atau najis, atau menghilangkan yang semakna dengan keduanya dan sejenisnya. Ya, jadi menghilangkan hadas atau najis atau yang semakna dengan keduanya. Apa bedanya hadas dengan najis, Pak? Ya. Kalau hadas, contohnya begini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak kita buang air besar atau buang air kecil, ya. Sebelum kita berwudu, berthaharah ya, dalam hal ini, maka kondisi kita dalam kondisi hadas. Tapi ketika dalam proses tadi di kamar mandi ada mabuknya, kotorannya atau pipisnya yang kena pakaian atau kena kaki kita, itu najis Pak. Beda ya. Ketika kita selesai buang air kecil, kita dalam keadaan hadas. Kalau pipisnya nempel ke kaki atau tangan, itu pipisnya itu najis. Gitu. Ya, jadi thaharah itu untuk menghilangkan hadas atau najis dan yang semakna dengan keduanya. Nah, semakna dengan keduanya dan sejenisnya itu adalah apa? Tayamum Pak. Tayamum itu termasuk thaharah. Ya. Kemudian memperbaharui wudu
itu termasuk toharoh. Jadi misalnya kita ba'da asar ya sholat wudu ya, kemudian ba'da asar kita misalnya qiraatul Quran Pak sampai maghrib 1 juz tuh pas tuh kalau bacanya sedang ya sampai maghrib. Waktu adzan maghrib nggak yakin nih wudunya masih ada atau enggak, perbaharui wudu Pak, itu termasuk toharoh. Kemudian basuhan wudu kedua dan ketiga ketika berwudu, mengusap telinga, berkumur dan hal-hal yang disunahkan itu juga termasuk toharoh. Nah ini sedikit ya Pak, nanti kita bahas detailnya nanti di bab wudu. Jadi wudu itu ada banyak hal-hal yang sebenarnya disunahkan. Kalau kita ngerti fikih, ini sholat Pak, Jumat misalnya, antri, yang mau wudu antri Pak, sudah gitu airnya kecil keluarnya. Janganlah kita wudu full sampai sunnahnya gitu. Kasihan yang antri di belakang. Sudah airnya kecil, antrinya banyak gitu kan. Kalau kita paham fikih, kita bisa pilih mana yang hanya rukun saja gitu. Ya. Kemudian yang termasuk dalam sejenisnya di sini adalah perempuan yang istihadhah Pak. Nah, nanti kita akan bahas di bab fikih wanita. Istihadhah itu darah yang keluar dari organ rahimnya wanita, tapi bukan haid atau nifas. Dan itu boleh sholat, harus sholat, tapi harus dalam kondisi wudu dulu. Jadi dia ketika wudu itu dikatakan toharoh walaupun darah istihadhah itu masih ada, gitu Pak. Ya, itu yang dimaksud dengan makna dan yang sejenisnya, yang semakna dengan sejenisnya. Istihadhah nanti babnya nanti. Dan ada lagi yang dimaksud dengan, ada lagi yang sejenisnya itu penyakit urenesis Pak. Kita ini sering nggak sadar urenesis itu anyang-anyang, pipisnya tuh nggak plong gitu. Ketika pipis tapi selesai pipis tuh masih ada yang netes gitu. Ketika kita berwudu lagi itu termasuk toharoh. Apakah ketika setelah berwudu itu masih terjadi urenesisnya? Masih Pak. Tapi ini dikatakan bahwa itu bisa mengangkat hadas dan najis yang sejenisnya tadi, bisa dikatakan dia bertoharoh. Karena dua kondisi tadi, istihadhah dan kondisi urenesis. Semuanya dikatakan bersuci meskipun tidak mengangkat hadas dan najis menurut pendapat yang lebih kuat. Ini menurut Al-Majmu' Mughni Muhtaj halaman 1 bab 1 halaman 16. Jadi semua itu dikatakan bertoharoh, bersuci meskipun tidak mengangkat hadas dan najisnya. Kondisi istihadhah dan urenesisnya masih ada. Itu poinnya. Jadi pahami dulu pengertian toharoh itu menyucikan, mensucikan, menghilangkan hadas dan najis. Perbedaan hadas dengan najis kita paham ya. Tadi malam kita habis misalnya sunnah Rasul lah biasa nyebutnya gitu ya. Kita dalam kondisi hadas ya, harus mandi itu, betul Pak. Oke, itu toharoh. Sifat dari toharoh ini ya, menghilangkan najis yang mensyaratkan kesucian atau menghalangi seseorang dari sholat dan ibadah lainnya. Karena terdapat hal-hal yang membatalkan wudu atau hal-hal yang mewajibkannya untuk mandi, gitu loh Pak. Ya. Jadi tadi nanti kita akan bahas mana hadas yang mewajibkan mandi, mana hadas yang hanya dengan berwudu. Oke, itu yang pengertian toharoh. Islam adalah agama yang suci lahir dan batin, dan kita diperintahkan melakukan, menjaga, mengikat kesucian itu 5 kali sehari Pak, agar kita terbebas dari kotoran najis ya. Bebas dari corona. Iya, sebelum corona udah 5 waktu suruh jaga ya Pak. Iya. Nah, bersuci ini biasanya dengan menggunakan air. Langsung masuk ke bab air Pak. Toharohnya pengertiannya sudah. Nah, ada beberapa macam air yang dibolehkan untuk bersuci. Kita masuk nih bab air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa itu air Pak?
maun atau almiyah. Dalam bahasa adalah pengertiannya air. Bentuk pluralnya yaitu air yang semua air, Pak. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju. Semua air yang diturunkan dari langit atau yang memancar dari bumi itu semua disepakati oleh pakar untuk pakar hukum Islam bahwa boleh dipakai untuk bersuci. Semua air yang diturunkan dari langit atau yang memancar dari bumi disepakati oleh para fuqaha bahwa boleh dipakai untuk bersuci. Sesuai ayat tadi yang saya sebutkan di awal di surah Al-Furqan ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Nah, ini menarik. Ada suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna tarkabul bahr wa nahmilu ma'anal qalilan minal ma' fa in tawadda'na bihi atisna afatawadda' bi ma'il bahr." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tahuru ma'uhul hillu maitatu." Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan ini hadis hasan dan sahih. Artinya apa? Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna narqabul bahr, kami naik kapal laut. Ya. Wa nahmilu ma'ana, dan beserta kami membawa al-qalilu minal ma'i, air yang sedikit, air tawar yang sedikit. Fa in tawadda'na bihi, jika kami berwudu dengan air yang sedikit itu, atisna, kami akan haus. Afatawadda'u bima'il bahr, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatu. Laut itu airnya suci dan bangkainya pun halal. Bangkai yang di dalam laut ya, ikan-ikan mati. Hadis ini menjelaskan sucinya air laut dan halalnya hewan laut yang mati meskipun tidak disembelih yang ada di dalam laut. Ya, hal lain yang dalam kategori ini yaitu air sungai, air laut, mata air, air sumur, air hujan, air danau, air salju, air embun. Ini saya tinggal baca aja, Pak. Dan semua air yang sampai ke rumah pada zaman sekarang, air pump, itu boleh dipakai untuk bersuci. Ya, Tapi lanjut, dari air yang boleh digunakan untuk bersuci ada klasifikasi air lagi. Ada 3 macam klasifikasi air, yaitu air yang suci dan mensucikan. Jadi airnya suci boleh dipakai untuk taharah. Yang kedua, airnya suci tapi tidak menyucikan. Airnya suci tapi tidak boleh untuk taharah. Yang ketiga, air yang terkena najis. 3 ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Hari ini pengertian taharah dan pengertian air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sampai di situ dulu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dapat jumpa kembali di Senin depan dalam kondisi sehat walafiat. Demikian dari saya, semata-mata balighu anni walau ayat. Mohon maaf segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.